Roy Suryo dinilai sebarkan kabar bohong. Saya mau membahas fitnah Roy Suryo pada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dia tuduh membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Siapakah Roy Suryo? Coba ketik saja di Google Dewa Panci, siapa yang tua. Pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 22.34, akun KMRT Roy Suryo 2 menulis tweet seperti ini. Roy Suryo nampaknya sangat berambisi memenjarakan Gus Yakut. Roy Suryo, mantan menteri yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, nampaknya sangat berhasrat gitu ya, memenjarakan Gus Yakut sehingga melaporkan Gus Yakut ke polisi terkait dengan pembatasan pengaturan toa masjid dihubungkan dengan suara gonggongan anjing. Di framing seolah-olah Gus Yakut menyamakan, membandingkan antara suara adzan dengan suara anjing. Padahal tidak demikian. Gus Yakut hanya sedang memberikan contoh. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian Roy Suryo mengunggah potongan pernyataan Menteri Agama 34 detik dari aslinya berdurasi 2 menit 50 detik dengan narasi berikut. Ini bukti otentik rekaman audio videonya 100% asli tanpa rekayasa atau editing. Tapi kalau kita perhatikan dan kita simak, dalam video itu pun tidak ada satupun pernyataan Menteri Agama menyebut kata azan. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Mu'annas Alaidit berharap pakar telematika Roy Suryo segera diproses secara hukum. Mu'annas Alaidit berharap Roy Suryo mendapatkan efek jera karena telah melayangkan tuduhan yang tidak benar pada Menteri Agama Gus Yakut. Mu'annas Alaidit menilai Roy Suryo telah menuduh Gus Yakut melakukan penistaan agama padahal sebenarnya tidak. Tuduhan RS terhadap seseorang pejabat publik disampaikan di hadapan awak media bahkan di medsosnya yang katanya dinilai ada dugaan melakukan penistaan agama padahal enggak. Si penuduh harus diproses hukum supaya ada efek jera nih, apalagi laporan dia itu sudah ditolak oleh polisi karena memang nggak ada pidananya. Lebih lanjut, Mu'annas juga menjelaskan alasan Roy Suryo tidak seharusnya melaporkan Gus Yakut ke polisi karena delik umum bukan aduan siapapun sepanjang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana terhadap kabar bohong dan potongan video yang dapat merugikan kepentingan umum dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Boleh melaporkan, tidak harus menak sebagai korban seperti kasus Buniani. Mu'annas Alaidit juga menilai Roy Suryo bisa dipidanakan seperti kasus Buniani karena telah memotong video wawancara Gus Yakut sehingga menimbulkan kegaduhan. Mu'annas Alaidit juga menyatakan bahwa dalam video wawancara Gus Yakut itu tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan hewan seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo. Begitu juga soal potongan video dalam wawancara menak oleh RS didapati di akun Twitternya dipotong 30 detik dari aslinya 20 menit 58 detik. Entah motifnya apa, yang pasti timbul kegaduhan dan juga berbahaya karena berpotensi sara akibat disesatkan oleh tuduhan RS ini juga dilarang pasal 32 ayat 1 contoh pasal 48 Undang-Undang ITE. Kalau dia tidak bisa menemukan kalimat azan atau suara hewan, maka perbuatan dia dapat dikualifikasikan melanggar pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karena itu, Mu'annas berharap akan ada pihak yang segera melaporkan Roy Suryo atas dugaan menyebarkan kabar hoax. Saya berharap cepat ini ada pihak yang membuat laporan resmi terhadap RS atas dugaan menyebarkan kabar bohong soal tuduhan dia katanya menak membandingkan azan dengan suara anjing padahal jelas tidak. Tuduhan dan kesimpulan RS ini adalah pendapatannya sendiri hasil manipulasi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo angkat bicara setelah dituding memelintir pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tidak ada pernyataan dari cuitan Roy saat kasus ini heboh yang menyatakan Menak Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dia menjelaskan dalam video 34 detik yang diunggah pada Kamis 24 Februari kemarin, substansi dari pernyataan Menak Yakut sama saja, tidak ada yang diedit mengedit dari pernyataan Menak. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH Mu'annas Alaidit sebelumnya menuding keras
Mantan politikus Demokrat inilah yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan hewan. Roy Suryo dalam beberapa cuitannya memang mengunggah potongan video Menak Yakut dengan durasi 34 detik. Dalam video itu, penjelasan Menak ditampilkan tidak secara utuh. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam suatu kompleks misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara hewan semua misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu ya harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola masjid silakan dipakai, tapi tolong diatur agar tidak terganggu, kata Gus Yakut kala itu. Di keterangan video, Roy juga mengatakan jika video ini merupakan bukti otentik 100% asli tanpa rekayasa atau editan. Dia juga menegaskan cuitannya kalau Menak jelas-jelas mengucapkan kata hewan dan menggonggong. Menurut Muanas, durasi dalam video ini telah dipotong sehingga pesan yang hendak disampaikan Menak Yakut menjadi kabur. Intinya, kata Muanas, Menak hanya ingin mengatur pengeras suara saja. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Muhanas Alaidin berharap ada pihak yang melaporkan Roy Suryo ke pihak kepolisian. Hal itu karena Roy dianggap menyebarkan kabar bohong soal Menteri Agama Gus Yakut. Muhanas menilai bahwa tuduhan yang menyebut Menak Yakut membandingkan suara azan dengan hewan menggonggong merupakan tuduhan dari Roy Suryo. Dia lantas berharap pada hari ini ada yang melaporkan balik nama mantan Menpora itu karena dianggap menyebarkan kabar bohong soal tuduhan Menak membandingkan azan dan juga gonggongan hewan. Dia berharap pada Jumat ini ada pihak yang membuat laporan resmi terhadap RS atas dugaan penyebaran kabar bohong atau tuduhan. Dia katanya Menak membandingkan azan dengan suara hewan, padahal jelas tidak. Tuduhan dan kesimpulan RS ini adalah pendapatnya sendiri hasil manipulasi. Muanas menjelaskan bahwa dalam video wawancara Menak Yakut tidak akan dan tidak ada ucapan dirinya membandingkan azan dan suara anjing. Untuk itu, tudingan Roy Suryo dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, potongan video dalam wawancara Menak yang diunggah Roy Suryo di akun Twitternya dipotong 30 detik dari video aslinya berdurasi 2,58 detik. Entah motif apa yang pasti ditimbulkan dan kegaduhan berbahaya karena berpotensi sara akibat disesatkan oleh tuduhan RS ini dan juga dilarang PS 3 Pasal 32, Pasal 32, Ayat 1, Junto Pasal 48 Undang-Undang ITE. Muanas juga menambahkan bahwa hal ini merupakan delik umum bukan aduan sehingga siapapun yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana kabar bohong dan potongan video yang dapat merugikan dan menimbulkan kegaduhan boleh melaporkan. Tidak harus Menak sebagai korban seperti kasus dari Buniani. Tuduhan RS terhadap seorang pejabat publik yang disampaikan di hadapan awak media bukan di medsosnya, yang katanya dinilai ada dugaan melakukan penistaan agama padahal tidak. Si penuduh harus diproses hukum supaya ada efek jera, apalagi laporan dia sudah ditolak polisi karena memang tidak ada pidananya.